Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai pentingnya memahami makna lugas dan makna kias. Setiap kali kita mendengarkan kata surga, pikiran kita pasti terhubung dengan kenikmatan. Maka tidak mengherankan bila setiap orang selalu berharap, bermimpi, bahkan merasa yakin akan berada di surga suatu saat nanti. Hal ini juga diperkuat oleh ceramah-ceramah, nasihat-nasihat para ulama yang sangat dipercaya oleh masyarakat, yang menjelaskan bahwa semua ibadah kita, semua amal kita akan dibalas kelak di akhirat. Jadi di dunia ini kita tidak dapat atau tidak berhak menanyakan hasil amal kita. Keterangan-keterangan seperti ini tidak akan memiliki pengaruh pada orang-orang yang telah mengerti hakikat kehidupan, yang telah mengerti dunia rasa. Namun, bagaimana dengan mereka-mereka yang masih awam? Bukankah hal tersebut akan membawa dampak berkhayal tentang kehidupan nanti atau kelak suatu saat, masa depan yang sangat jauh, yang sama sekali tidak dapat dibuktikan sampai kita meninggal? Bila kenyataannya memang seperti ini, lalu bagaimana? Sebetulnya bila kita mau sejenak diam, berpikir dengan jernih, lalu termenung, kita akan tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini pun, kita pernah merasakan kenikmatan hidup. Kenikmatan apa saja? Makan, minum, istirahat, berwisata, bergaul dengan orang-orang kita cintai dan mencintai kita, dan seterusnya. Bukankah semua itu nyata? Mengapa kita masih diajari, masih diajak untuk mencari kenikmatan yang masih sangat jauh dari kenyataan? Dan mengapa pula kita mau diajak bermimpi atau berkhayal? Apakah karena yang mengajak adalah orang-orang yang kita anggap alim, yang kita anggap sebagai simbol kebenaran, yang pasti lebih dekat dengan Tuhan daripada kita? Ataukah memang kita yang terlalu bodoh sehingga begitu mudah percaya tanpa mau berpikir terlebih dahulu? Lalu sejak kapan dan sampai kapan hal tersebut terus berlangsung? Dan apakah harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Bukankah hingga saat ini, semenjak Nabi Adam alaihissalam, setelah ribuan tahun berlalu, surganya masih kosong? Bukankah surga itu hanya bisa kita masuki setelah kiamat, setelah bumi ini hancur lebur? Bukankah memang demikian pemikiran kita? Bukankah miliaran orang yang telah mati sekarang masih menunggu, harap-harap cemas masuk surga ataukah neraka? Bukankah memang demikian pemikiran kita tentang akhirat, tentang surga? Wahai anak-anakku, murid-muridku, bolehkah kita kritis mengenai akhirat, mengenai surga dan neraka? Benarkah ataukah justru salah? Jika kita tidak kritis mengenai surga atau neraka, itu berarti kita membiarkan pemikiran kita semua tetap seperti semula. Sebagaimana kita masih kanak-kanak dahulu, mendengar dongeng tentang surga dan neraka dari para guru kita di taman kanak-kanak atau di SD, sekolah dasar kita. Bagi kita yang telah dewasa dan pernah mempelajari bahasa Indonesia misalnya, pastilah mengenal makna lugas dan makna kias. Contoh makna lugas atau makna apa adanya: meja hijau. Meja hijau artinya adalah meja yang berwarna hijau. Sedangkan makna kiasnya
Meja hijau adalah pengadilan. Kambing hitam. Makna Lukasnya adalah seekor kambing yang berwarna hitam. Sedangkan makna kiasnya adalah orang yang dipersalahkan. Tangan kanan. Makna Lukasnya adalah tangan kita sebelah kanan. Sedangkan makna kiasnya adalah orang kepercayaan. Lalu bagaimana dengan surga dan neraka? Secara Lukas, surga adalah satu tempat di atas langit menjauh di sana yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan surgawi termasuk bidadari-bidadarinya yang cantik molek. Sedangkan makna kias adalah suasana hati dan pikiran kita yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan makna neraka adalah semua kebalikan dari gambaran surga. Sampai di sini sebenarnya masalahnya menjadi sangat jelas, menjadi sangat sederhana. Hanya masalah bahasa. Sesuatu yang semestinya kita maknai secara kias, namun ternyata kita mengartikannya hanya secara lugas. Sehingga yang terjadi adalah salah paham, salah kaprah, dan menjadi tidak masuk akal atau hanya khayalan belaka. Contohnya adalah kata surga tersebut. Dan contoh lain misalnya, pabrik rokok di Jalan Cempaka habis dilalap si jago merah. Demikian judul berita yang disebutkan di dalam sebuah koran. Si jago merah bila diartikan secara lugas, maka maknanya adalah seekor ayam jago yang berbulu merah. Sekali lagi, bila diartikan secara lugas atau apa adanya, maka akan menjadi tidak masuk akal. Mana mungkin seekor ayam jago mampu menelan pabrik rokok yang begitu besar dan luas. Dan hal ini tentu berisiko bahwa si penyampai berita atau wartawan dianggap menyampaikan kabar bohong. Oleh karena itu, betapa pentingnya prinsip hidup adalah belajar. Peristiwa atau kejadian adalah pelajaran yang harus kita pahami, kita mengerti dengan benar, sehingga bisa menentukan sikap dengan bijaksana. Dan dengan banyak belajar, kita akan memiliki banyak ilmu. Sedangkan ilmu adalah cahaya. Tanpa cahaya yang ada hanyalah kegelapan. Dan di dalam gelap, apa yang bisa kita lakukan? Wahai anak-anakku, murid-muridku, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada ilmu yang tidak berguna, termasuk ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa, pelajaran mengenai makna lugas dan makna kias adalah pelajaran yang sangat sederhana. Namun terbukti tanpa pengetahuan itu, akibatnya bisa sangat fatal. Berapa banyak orang, berapa lama orang hanya mengerti makna lugasnya saja. Sekali lagi, tanpa mengenal makna kias, kita berkhayal tentang surga, ketakutan tentang neraka, ketakutan tentang kematian yang membelenggu kita berabad-abad lamanya. Berjuta-juta banyaknya orang terbelenggu oleh kesalahpahaman tersebut. Bila kita telah mengerti kata surga dalam makna kias, yakni suasana hati dan pemikiran yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian apapun yang terjadi. Demikian juga dengan kata akhirat, malaikat, setan, Tuhan, dan seterusnya. Tidak mungkin kita terseret ke dalam dunia khayal yang tidak bertepi, yang tidak berbatas, sebagaimana kita saksikan sekarang. Mengapa untuk menikmati hidup ini kita harus menunggu nanti setelah kita mati, setelah kiamat yang entah kapan hal itu akan terjadi? Mengapa kita masih saja melihat orang-orang yang agamis yang sekarang ada di dalam penjara karena korupsi? Bukankah mereka takut terhadap dosa atau neraka? Mengapa setelah berada di dalam penjara masih juga belum mengerti bahwa itulah neraka yang dialaminya sekarang? Tempat yang penuh derita, tempatnya orang-orang yang tercela dan terhina. Sekali lagi, betapa pentingnya memaknai makna lugas, memahami bahasa di mana di dalamnya kita akan mengerti makna lugas dan makna kias. Dan setelah mengerti dengan jelas, bukan suatu hal yang mustahil kita mampu merasakan, mengalami
surga di dalam dunia ini. Karena kita telah belajar menyimbolkan bahwa hidup adalah rahmat dan rahmat adalah nikmat yang harus kita nikmati, kita syukuri di dunia ini. Saat ini juga, tanpa harus menunggu nanti suatu saat yang entah kapan. Setelah kita sadar, setelah kita cerahkan semua hal itu, masihkah kita menunggu menikmati surga itu nanti? Apakah tidak boleh menikmati hidup sebagai anugerah dari Tuhan itu sekarang? Semenjak kita sadar atau semenjak kita cerah, semuanya berpulang kepada diri kita masing-masing. Wallahualam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.